Akhir-akhir ini, kita sering melihat bagaimana komunikasi menjadi pedang bermata dua. Ada pemimpin yang satu ucapan mampu menggerakkan ribuan orang. Namun tak jarang, kita juga menyaksikan betapa sulitnya pesan tersampaikan saat para pemimpin atau bahkan para pejabat tersebut, mereka mengkomunikasikan justru membuat kebingungan dan salah paham. Komunikasi yang buruk akan berdampak yang sangat besar sekali terhadap organisasi atau perusahaan. Dan menurut survei dari The Economic Intelligence Unit, bahwa 44% kehilangan kepercayaan antar anggota tim akan terjadi. Dan 31% penundaan akan proyek besar terjadi karena masalah komunikasi. Dan 25% para karyawan kehilangan motivasi mereka dalam bekerja karena komunikasi yang salah. Dari survei ini, kita jelas bisa melihat bahwa satu hal yang paling fundamental, komunikasi kepemimpinan yang efektif. Ini bukan tentang apa yang akan Anda katakan, tapi bagaimana Anda bisa menyampaikannya agar didengar, dipahami, dan yang paling penting, Anda bisa diikuti oleh para anggota tim Anda. Di segmen leadership ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bisa melihat kepemimpinan dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. Karena seringkali kita mengira bahwa pemimpin itu mereka yang punya jabatan dan posisi. Padahal kepemimpinan itu adalah soal peran, bukan hanya posisi. Dan peran ini ada di mana-mana, di keluarga, komunitas, pekerjaan, dan bahkan dalam mengelola diri sendiri. Sayangnya, banyak dari kita nggak sadar tanggung jawab akan hal ini. Sehingga kita enggan belajar untuk menjadi pemimpin. Akibatnya ini, banyak sekali masalah muncul bukan karena kurangnya kemampuan, tapi karena kepemimpinan yang tidak dijalankan dengan baik. Disinilah leadership hadir, yaitu untuk membantu kita semua bertransformasi, menjadi pemimpin yang bisa relevan, adaptif, dan yang bisa membawa sebuah perubahan. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagi Anda yang tertarik, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan yuk kita langsung masuk kepada bahasan kita. Langkah yang pertama dalam lead adalah L, atau listen, alias dengarkan mereka. Seorang pemimpin sejati memahami bahwa komunikasi itu dua arah, dan itu sangat krusial. Ini bukan hanya bicara tentang apa yang akan Anda bicarakan, tetapi apa yang Anda akan dengarkan. Pertama kali, kenali selalu audiens Anda. Sebelum Anda membuka mulut, luangkan waktu Anda untuk memahami siapa yang Anda ajak bicara, apa kebutuhan mereka, apa kekhawatiran mereka. Sehingga pada saat Anda berkomunikasi, Anda bisa menyesuaikan dengan gaya komunikasi siapa audiens Anda. Dan itu akan membuat pesan Anda lebih relevan dan diterima oleh mereka. Yang kedua, jadilah pendengar aktif. Dengarkan untuk memahami, bukan hanya untuk menjawab atau merespon dari apa yang mereka katakan. Berikan perhatian penuh dan bahkan ajukan pertanyaan klarifikasi agar mereka betul-betul bisa merasa dipahami. Ini menunjukkan rasa hormat dan juga membangun jembatan kepercayaan. Dan ingat ya, pada saat Anda ingin bertanya, berikan selalu jeda minimal 3 detik sebelum Anda merespon dari apa yang mereka katakan. Ketiga, kuasai seni untuk bertanya. Ya, bertanya, bukan menjawab. Anda tidak perlu memiliki semua jawaban. Anda hanya perlu tahu cara untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Nah, pemimpin itu adalah mereka yang menyelesaikan masalah kompleks dengan mengajukan pertanyaan demi pertanyaan yang kuat dan strategis untuk mengungkap informasi apa yang hilang dan belum disampaikan. Jadi, alih-alih Anda terus bertanya, bagaimana menurut Anda tentang situasi ini? Nah, cobalah menanyakan dengan gaya dan kalimat yang berbeda, seperti data apa yang mendukung keputusan ini diambil. Nah, Anda bisa melihat perbedaannya bahwa pertanyaan yang tepat bisa membuka sebuah wawasan baru dan mendorong adanya kolaborasi lebih lanjut. Dan ini pelajaran yang paling penting dari salah satu pemimpin terbesar sepanjang masa, yaitu Nelson Mandela. Beliau memiliki yang disebut dengan Nelson Mandela Rules, yang artinya di mana beliau memiliki aturan sederhana yang sangat powerful. Selalu mendengarkan dan berbicaralah yang paling akhir. Bagaimana dengan Anda selama ini?
Apakah Anda justru berbicara yang paling awal dan mendengarkan yang paling akhir, dan kemudian terlibat dalam debat kusir yang sangat panjang bersama dengan anggota tim Anda? Nelson Mandela percaya bahwa dengan mendengarkan secara seksama setiap orang dalam ruangan, ia akan bisa mendapatkan perspektif dari semua orang yang akan bisa disajikan secara lengkap. Sehingga kita bisa memahami kekhawatiran mereka dan bahkan menemukan apa solusi yang paling tepat. Nah, ketika ia akhirnya berbicara, kata-katanya pasti penuh dengan kebijaksanaan karena sudah memproses semua informasi apa yang ada dalam ruangan meeting itu. Nah, ini juga memberikan dampak yang sangat luar biasa karena orang tahu ia telah mempertimbangkan segala sesuatunya. Jadi penting selalu diingat dari Nelson Mandela Rules ini bahwa kita hanya punya satu mulut dan dua telinga. Mulailah terlebih dahulu dengan listen atau mendengar, baru Anda berbicara dengan kedalaman yang Anda miliki. Kita lanjut ke langkah kedua dari lead, yaitu E, empathize alias berempati. Ya, seorang pemimpin sejati, mereka bisa berkomunikasi dari hati, bukan hanya dari pikiran. Seberapa sering mungkin Anda pada waktu belajar dulu melihat dan mendengarkan dosen Anda berkomunikasi, gelar mereka PhD, S3, profesor bahkan. Mereka menyampaikan semua ide-ide pikirannya dengan sangat luar biasa. Tapi yang menjadi masalah, apakah benar pesan itu bisa Anda tangkap dan kemudian Anda mencerna dengan baik? Nah, jangan-jangan mereka cuma hanya bicara dari pikiran mereka, tapi belum berbicara dari hati mereka. Saya belajar dari kutipan Maya Angelou, "People will forget what you said. People will forget what you did, but they will never forget how you made them feel." Yang artinya, kita mengingat seseorang karena apa yang kita rasakan saat bersama mereka, bukan hanya apa yang mereka katakan dan mereka lakukan saja. Oleh karena itu, gunakan selalu teknik storytelling, sebab setiap manusia itu adalah makhluk pencerita. Cerita ini adalah sebuah alat yang sangat ampuh untuk menyampaikan ide yang kompleks, tapi kemudian bisa menginspirasi tim dengan sangat cepat dan membuat pesan Anda bisa melekat dalam benak mereka. Cerita ini bisa menjadi perekat sebuah pembelajaran, membuat tindakan yang Anda inginkan menjadi lebih mudah untuk diingat. Di sini, jika Anda tidak punya cerita pribadi, maka Anda bisa menggunakan cerita ataupun analogi, metafora, dan bahkan studi kasus yang relevan dengan kejadian yang intinya buatlah pesan Anda hidup dan mudah terhubung secara emosional. Nah, saya akan berikan sebuah contoh. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang anggota tim saya yang down. Mereka merasa gagal setelah berkali-kali mencoba, hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di sini, alih-alih saya panggil dan kemudian saya gurui mereka dengan kamu harus melakukan ini, kamu harus mencoba hal baru, kamu harus lebih termotivasi, kamu harus perbaiki A, B, C, dan lain-lainnya. Saya lebih melakukan pendekatan, memanggil mereka dengan cara empati, saya menyampaikan lewat sebuah storytelling. Seperti ini kurang lebih yang saya sampaikan. Saya tahu, kamu sudah mencoba melakukan yang terbaik. Dan kadang saat sudah melakukan yang terbaik dan hasil itu tidak sesuai dengan kenyataan, kita mungkin merasa hancur. Saya pernah berada di kondisi titik seperti itu juga. Apa yang menyadarkan saya pada waktu itu adalah pada saat saya pulang rumah, ada setetes madu yang jatuh ke lantai. Dan saya melihat semut itu berbaris menuju madu tersebut. Saya mencoba pada waktu itu menghalanginya dengan kaki saya. Apa yang terjadi? Semut itu saat mendapat hambatan atau penghalangan kaki saya yang besar, dia bukannya malah setelah menabrak kaki saya, dia takut, dia mundur ataupun kembali ke sarangnya. Tapi apa yang terjadi? Semut itu mencari jalan yang lain. Dia berusaha untuk memutari kaki saya. Dan dengan keisengan saya mencoba untuk mengambil buku. Saya mengambil penghalang yang lain yang lebih besar, seperti kayu. Apa yang terjadi kemudian? Semut itu menabrak dan semut itu tidak pernah menyerah. Dari sana saya belajar, kalau semut saja bisa selalu mencari solusi dan jalan keluar, apalagi kita manusia. Saya yakin saat ini kondisi kamu juga, kamu pasti bisa asal kamu mau fokus pada solusinya. Nah, teman-teman,
Dari contoh yang saya bagikan tadi, kira-kira mana yang lebih baik? Kita terpatok dengan pola lama yang ada, panggil mereka, gurui mereka, tegur mereka, nasihati mereka, atau Anda panggil mereka, Anda coba pahami mereka, tunjukkan rasa empati Anda, dan kemudian bagaimana Anda bisa berbicara lewat storytelling tersebut yang membuat pesan Anda bisa diingat dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, ini poin pentingnya. Pada saat Anda berbicara, tunjukkan empati yang tulus. Sehingga ketika Anda berbicara, pastikan audiens ataupun orang yang Anda ajak bicara merasa bahwa Anda memahami dan Anda peduli dengan perspektif dan perasaan mereka. Bukan cuma hanya mempedulikan apa yang ingin Anda lakukan atau apa yang ingin Anda bicarakan agar memperbaiki keadaan mereka. Bukan seperti itu. Nah, dengan seperti ini, justru Anda akan membangun jembatan kepercayaan dan mampu membuat mereka merasa didengar dan dihargai. Dan itulah yang membuat Anda nanti akan menjadi pemimpin yang dikatakan people magnet atau magnet manusia. Nah, jangan lupakan bahwa komunikasi nonverbal atau seperti bahasa tubuh Anda, kontak mata yang konsisten, gestur yang terbuka, senyuman yang Anda buat bukan cuma hanya sekedar dari bibir Anda, tapi dari mata Anda. Nah, semua ini akan memperkuat pesan verbal Anda dan membuat Anda akan terlihat lebih tulus dan lebih mudah untuk didekati. Nah, itu menunjukkan Anda berada sepenuhnya bersama mereka. Perlu diingat bahwa kekuatan sejati seorang leader bukan hanya pada volume suara yang mungkin Anda berpikir leader hebat itu suaranya harus keras, suaranya harus tegas. Bukan seperti itu. Tapi justru terletak pada kedalaman, koneksi, dan empati yang Anda ciptakan. Sekarang kita masuk pada langkah ketiga dari lead, yaitu A, articulate, alias artikulasikan. Ya, ini tentang menyampaikan pesan Anda dengan kejelasan dan dampak yang maksimal. Apa artinya Anda berbicara banyak, panjang, lebar, kali tinggi, tapi mereka tidak menangkap dan tidak ada dampaknya. Mereka melakukan pun cuma setengah hati. Nah, di sini poin pertama yang harus Anda perhatikan. Pastikan pesan Anda lugas, padat, dan juga terarah. Hindari jargon-jargon yang nggak perlu. Pilih kata-kata dengan hati-hati agar pesan Anda mudah untuk dicerna oleh semua orang dari berbagai tingkatan. Karena satu kuncinya, kesederhanaan itu adalah sebuah kekuatan. Kedua, sangat penting untuk Anda bisa berhenti berbagi secara berlebihan atau oversharing. Yang sering saya maksud adalah seperti halnya jangan terlalu banyak gula dalam kopi. Tentu saja kopinya akan menjadi kemanisan. Penjelasan yang berlebihan seringkali menunjukkan bahwa kurangnya kepercayaan diri bahwa kita tidak menguasai apa yang akan kita bicarakan. Nah, di sini pemimpin sejati adalah orang yang direct and firm. Yang artinya Anda memiliki pesan dan Anda mengartikulasikannya dengan jelas tanpa perlu pengulangan-pengulangan yang nggak perlu. Dan ini berlaku bahkan dalam situasi yang sulit, seperti bagaimana kita memberikan feedback atau bahkan mengambil sebuah keputusan yang penting. Ketiga, berikan umpat balik atau feedback yang konstruktif. Jadi, Anda harus bisa menyampaikan kritik dan saran dengan cara yang membangun. Fokus pada perilaku atau hasil yang perlu diperbaiki. Jangan fokus pada pribadi atau personalitas mereka. Ini akan membantu tim untuk tumbuh dan berkembang tanpa merasa diserang dan Anda dirasa terlalu agresif. Saya berikan tips bagaimana memberikan kritik tanpa membuat mereka merasa dikritik. Gunakan kata "dan" dibanding "tapi". Seringkali pada saat kita memberi sebuah masukan atau nasihat dan feedback, kita selalu menggunakan kata "tapi". Sebagai contoh, kalau ada tim kita, mereka kurang mengerjakan tugasnya ini tadi dengan ketelitian dan kerapian. Nah, seringkali kita memanggil mereka, kita kemudian bilang, kerjaanmu lumayan bagus ini, tapi saya lihat kamu kurang detail dan kurang rapi. Nah, apa yang terjadi pada saat Anda mengungkap kata "tapi", yang ada justru motivasi mereka langsung menjadi menurun dan mereka merasa diserang. Cobalah Anda gunakan kata "dan". Panggil mereka, puji mereka dengan kalimat, "Aku lihat pekerjaanmu sangat bagus sekali. Dan aku yakin kalau kamu bisa lebih teliti dan lebih rapi lagi, pekerjaanmu akan sempurna."
Anda bisa merasakan perbedaannya antara kata tapi dan kata dan akan membuat hasil yang sangat berbeda. Coba terapkan itu pada saat nanti Anda memberikan feedback pada tim Anda. Dan yang terakhir, jaga selalu transparansi Anda. Berbagi informasi secara terbuka, bahkan tentang tantangan dan perubahan-perubahan yang ada. Ketika tim merasa informasi tidak ditutup-tutupi, mereka akan merasa lebih percaya dan berkomitmen pada visi yang sudah Anda tetapkan. Jadi, klaritas dan keringkasan adalah tanda seorang pemimpin yang percaya diri dan efektif. Kata-kata Anda harus memiliki bobot, bukan jumlah yang banyak. Ingat, bahwa orang jenius adalah mereka yang bisa membuat hal kompleks menjadi sederhana, bukan malah sebaliknya. Yang terakhir, tapi tidak kalah penting, langkah keempat dari lead yaitu D, deliver, yang alias sampaikan. Ini tentang bagaimana Anda menghadirkan diri Anda dan pesan Anda dengan kekuatan dan keyakinan, sehingga setiap kata-kata Anda memiliki bobot pada saat diterima oleh mereka. Nah, yang pertama, kuasai diri dan proyeksikan kekuatan Anda. Yang artinya, banyak pemimpin merasa gugup saat harus berbicara di depan banyak orang. Tapi tahukah Anda, rasa gugup itu bisa menjadi sebuah energi positif. Ubah rasa gugup itu menjadi semangat untuk Anda bisa melayani dan membantu audiens Anda dari apa yang akan Anda bagikan. Nah, di sini ada satu poin yang sangat penting bahwa rasa syukur itu juga bisa membantu Anda untuk mengubah mindset dari takut salah menjadi bagaimana kita fokus melayani dan berdampak bagi orang lain. Ingat, kehadiran internal Anda akan menciptakan kehadiran di panggung. Mereka melihat orang yang punya dan datang dengan keyakinannya. Seperti apa yang dikatakan Julius Caesar, Vini, Vidi, Vici. Saya datang, saya lihat, dan saya menang. Itu yang harus Anda selalu bawa pada saat Anda berbicara. Datanglah selalu dengan niat baik, bukan dengan nervous dan ketegangan Anda. Yang kedua, selalu kendalikan dan kontrol emosi diri Anda. Nah, di sini, emosi yang tidak terkontrol bisa membuat Anda terdengar tidak yakin dan reaktif. Nah, pemimpin yang efektif, dia bisa mengambil keputusan yang logis dengan melepaskan emosi-emosi yang akan membuat dia mengambil keputusan berdasarkan dengan emosi, bukan dari logika dia. Nah, bayangkan diri Anda seperti bilah rumput yang fleksibel di tengah badai. Bukan tusuk gigi yang kaku berdiri hanya di sana saja. Nah, biarkan tekanan itu berlalu tanpa mematahkan Anda, tapi Anda tetap fokus pada tujuan Anda. Ingat, dengan Anda fokus pada tujuan Anda, itu membuat Anda tidak terdistract dengan saya harus bicara apa yang kurang, apa yang nanti harus saya sampaikan. Nah, ketegangan itu akan hilang pada saat Anda fokus pada tujuan Anda. Yang ketiga, bicaralah untuk memimpin, bukan untuk disukai. Nah, di sini seringkali banyak pemimpin berbicara hanya untuk disukai oleh para audiensnya atau anggota timnya. Dan membuat akhirnya message yang disampaikan bukan hal yang penting dan berdampak. Pemimpin sejati, mereka tidak berkomunikasi untuk menyenangkan semua orang, tapi mereka menggerakkan anggota timnya. Ini berarti dia berbicara dengan sebuah kepastian, ketegasan, bukan dengan keraguan. Di sini saya akan berikan contoh perbedaan nyata secara simpel. Pernyataan-pernyataan lagu yang akan membuat Anda lemah secara otoritas sebagai pemimpin. Contoh, saya pikir kita harus mencoba strategi pemasaran yang baru ini. Saya rasa ini mungkin bisa membantu omset dari perusahaan kita. Atau contoh yang kedua ini, coba perhatikan. Mungkin kita bisa pertimbangkan untuk melakukan restrukturisasi tim ini, tapi saya nggak yakin ya, apakah ini waktu yang tepat. Coba bandingkan pernyataan itu tadi dengan pernyataan kuat yang membangun otoritas Anda sebagai pemimpin. Perhatikan dengan seksama. Yang pertama, strategi pemasaran baru ini adalah langkah terbaik yang harus kita ambil agar kita bisa mencapai target di Q3 ini. Nah, contoh yang kedua, kita akan segera melakukan
restrukturisasi tim minggu depan untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan ini adalah keputusan yang sangat diperlukan oleh tim kita saat ini. Anda bisa melihat perbedaannya, bukan? Hilangkan selalu frasa seperti saya pikir, saya rasa, mungkin, atau sepertinya. Nah, kita hari-hari ini menjadi orang yang seakan-akan enak kalau mengucapkan saya pikir, saya rasa. Padahal itu bukan perkataan seorang pemimpin yang punya otoritas. Ganti pernyataan-pernyataan tadi dengan pernyataan yang lugas dan langsung. Hal ini akan menunjukkan bahwa Anda telah memikirkannya dan bahkan Anda membuat keputusan dan siap memimpin mereka untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, bicara selalu dengan otoritas, yang artinya pemimpin hebat tidak selalu berbicara lebih banyak, tetapi kata-kata mereka lebih punya bobot. Pahami mengapa Anda berada dalam percakapan atau rapat tersebut. Kuncinya adalah mengetahui tujuan Anda terlebih dahulu, apa yang ingin Anda sampaikan, itu yang membuat Anda akan berbicara dengan otoritas. Ini bicara tentang dampak, bukan berapa banyak yang Anda akan bicarakan. Dari pengalaman saya selama 20 tahun menjadi pemimpin, apa yang bisa saya pelajari adalah Anda hanya menjadi sehebat dari bagaimana Anda bisa mengkomunikasikannya. Yang artinya, banyak hari ini pemimpin yang punya visi yang luar biasa. Mereka punya strategi yang hebat, perencanaan yang sangat detail. Tetapi pada saat mereka tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, maka efektivitas mereka akan langsung berkurang sangat drastis. Dan selama 20 tahun ini pula, saya sudah berbagi dan mengajarkan kepada banyak para pemimpin yang saya mentoring secara langsung. Saya bisa melihat dampak yang sangat luar biasa. Mereka menjadi pemimpin yang sangat efektif dalam bisnis, organisasi, perusahaan mereka semuanya. Dan saya sangat yakin pada saat nanti Anda menerapkan keempat langkah ini ke dalam kepemimpinan Anda akan bisa menjadi seorang pemimpin yang sangat efektif dan berdampak bagi tim dan organisasi Anda. Buat Anda semuanya yang tertarik untuk menikmati video-video kepemimpinan seperti ini, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya dan subscribe, and see you on the next video. Thank you.